Ya itu kalau waktu kecil itu suka lihat tinggi besar hitam gitu loh Ustaz. Nggak bisa tidur karena di atas itu kelihatan hitam tinggi gitu, tapi bentuknya nggak jelas tapi tinggi di pojokan. Jadi kita hanya pakai doa aja kita bisa gerakan silat tanpa kita belum menguasai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di kisah kita. Kita kedatangan tamu dan narasumber pada kesempatan kali ini. Beliau Bu Mawar. Ini kita pakai nama samarannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sama sekali belum ngobrol-ngobrol. Masuk lewat Mas Admin, jadi kita langsung undang aja. Jadi keluhan Ibu selama ini apa Bu? Kalau sakit kepala itu dari kecil Ustaz, sampai ibu juga sering kasih obat gitu dulu kalau itu. Sakit kepala? Sakit kepala, Di mana kadang itu? sampai sakit banget. Di ubun-ubun, kadang di tengkuk, pokoknya semuanya. Terus kalau pas yang udah dewasa kesini, migrain Ustaz. Migrain? Migrain jadi dari kepala, leher, sampai semuanya Ustaz. Sudah sering ikhtiar dokter? Medis? Sudah. Apa diagnosa dari para dokter? Sekitar 10 tahunan yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin apa ya, dia anak pertama saya SMA, karena kerja berat kan catering gitu, terus tiba-tiba habis itu 3 hari 3 malam kan nggak bisa tidur, terus sakit pinggang, terus diagnosa dokter ya saraf kejepit, terus ke dokter saraf, terus sakit kepala yang sering itu akhirnya sudah ke rumah sakit ya, ada Margono, DKT, dan akhirnya di Wiradadi itu di CT scan bersih Ustaz. Bersih. Itu sekitar 7 tahun yang lalu CT scan Mbak ya. Menarik ya. 7 tahun. Saya beberapa kali ketemu sama saudara-saudari yang diuji Allah dengan amanah ujian berupa gangguan kayak gini. Rata-rata mereka mengeluhkan saraf kejepit. Sampai suatu ketika itu saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz yang lumayan fenomenal juga, beliau terkenal masyhur ya. Beliau sampai mengatakan bahwa saraf kejepit ini salah satu penyakit jin. Ini wallahu alam ya, kita perlu analisa lebih dalam. Sebab kebanyakan dari saya menangani kasus bude saya sendiri. Sepupunya ibu saya itu pernah kena yang semisal dengan ibu. Katanya saraf kejepit sampai buat megang kapur, karena beliau itu guru ya. Megang kapur aja enggak bisa, jatuh kapurnya. Itu ketika diruqyah langsung berubah itu jadi ular. Gerakannya itu. Langsung nggak sadarkan diri. Ternyata punya usut, beliau dititipi keris. Keris yang dulunya memang buat ritual ya. Baru habis itu kita ruqyah kurang lebih 5 kali ya, karena nggak cukup sekali waktu itu. Alhamdulillah udah bisa naik motor sendiri, sampai sekarang sehat walafiat. Jadi awalnya memang karena itu, kata dokter itu saraf kejepit. Rasanya kayak gimana Bu? Selain itu migrain, kan mungkin sakitnya itu kayak dililit gitu ya? Jadi apa ya? Cekot-cekot, linu, pegel kayak gitu, panas. Pokoknya kalau kan yang pernah jatuh kan sini Dok, diagnosanya karena pernah jatuh di kamar mandi kan. Sini sebelah kanan ini. Kalau yang paling sakit itu pinggang tengah sampai samping kanan, sini sampai ini aja baru semingguan, ini agak enteng, biasanya pakai penghangat terus. Oh, berarti pernah jatuh? Pernah jatuh. Jatuh parah enggak jatuhnya? Meluntir atau? Kebanting kayak gini. Jadi ini kayak gini, jadi yang jatuh pantatnya dulu. Terus tangan buat ini, terus kemarin diagnosa tangan juga ada patah. Tapi Wangsen setelah 20 tahunan apa ya Dok, karena saya nggak bisa gerak ke atas.
jadi langsung dirongsen, ternyata itu mungkin akibat jatuh yang dulu nggak kerongsen. Nah itu jatuhnya waktu umur berapa Ibu? Pas itu masih kelas 1. Maksudnya berarti Ibu udah nikah ya? Udah punya anak? Sudah. Oh, bukan dari kecil? Kalau kecil sering jatuh, kalau main hujan-hujanan geblek. Nah ini mungkin bedanya ini. Kalau Ibu kan sering jatuh tuh dari kecil. Bude saya nggak pernah jatuh sama sekali. Nah jatuhnya ini jatuh karena memang apa istilahnya orang Banyumas delidik ya. Sering main gitu. Main hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Kan kepleset gitu. Maksudnya jatuh yang parah atau sekedar jatuh biasa? Jatuh biasa ya, bisa bangun, nggak pernah cerita ke orang tua juga karena jatuhnya juga nggak, tapi ngeblak kepala, sering ngeblak gitu. Cuma yang kemarin jatuh yang menurut diagnosa dokter ini yang jatuh ini. Mungkin Ibu tomboy ya. Emang. Wallahu alam ya, nanti perlu kita teliti lebih dalam. Tapi yang jelas ada satu catatan sering jatuh dari kecil karena hujan-hujanan, kemudian mungkin kepleset, jatuh, geblak. Dan yang paling parah yang sampai tangan kiri ya, kanan yang enggak. Berarti jatuhnya mandan muntir ya. Terlentang meluntir kayak gini. Terlentang terus meluntir. Ya. Oke, itu satu catatan. Kemudian yang lain ada enggak? Maksudnya itu kan keluhan secara fisik ya. Kalau yang lain dari hal-hal yang mungkin menurut Ibu tuh nggak masuk akal ada enggak? Ya itu kalau waktu kecil itu suka lihat tinggi besar hitam gitu loh Ustaz. Kan anak Ibu banyak, jadi tidurnya jejer. Saya kebagian di bagian pojok loh. Tapi kalau tidur di pojok itu nggak bisa tidur karena di atas itu kelihatan hitam tinggi gitu. Tapi bentuknya nggak jelas, tapi tinggi di pojokan. Dulu kan pakai saka itu, saka kayu loh. Tapi kalau saya pindah ke tengah, itu enggak, hilang. Ibu anak keberapa di keluarga? Ke-7. 7. Yang lihat penampakan kayak gitu cuma Ibu aja apa ada saudara yang lain? Ada. Kakak saya penampakannya putih pakai sorban gitu. Sama tinggi besar cuma putih. Terus kalau kakak saya yang cowok yang itu yang lihat putih, yang cewek katanya suka kayak ditiup badannya kalau lagi tidur dari bawah ke atas gitu. Terus pas dulu ada acara pengajian di rumah, pas Bapak masih sugeng, kan Bapak sedo, saya SMP. Bapak masih sugeng itu pas Bapak udah sedo ya itu ada pengajian, terus itu katanya ada yang lari ke sebelah sumur gitu loh, ngumpet di bagian, kan sumurnya kayak gini, terus sebelah sumur itu buat sholat. Di sini ada lowongan itu masuk ke situ katanya. Ada yang lihat itu katanya kiainya gitu. Ibu anak ke-7. Ya. Kakak-kakak sering curhat ke Ibu? Kadang. Curhat kalau ada masalah datangnya ke Ibu? Iya. 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 Ibu juga. Nah, ibu saya, ibu saya juga. Menjadi sandaran ya dari orang tua dan saudara-saudara. Alhamdulillah bermanfaat. Tapi Ibu mesti kuat, kalau enggak energi negatif mereka masuk. Ketika lagi ada kondisi masalah, curhat itu kan otomatis ya, kita selaku pendengar itu jadi tempat sampah. Tapi tempat sampah yang dimaksud untuk membuang sampah negatif dari saudara-saudari kita itu kan kita mesti netral kan. Kalau enggak ya kita sendiri ikutan ikut kena sampah itu sampah energi, sampah dari unek-uneknya itu. Pernah ikut olahraga berat nggak waktu muda dulu? Olahraga paling silat, dulu pernah ikut silat. Silat. Tapi mantap. Ya itu ada amalannya. Oh, silatnya ada amalan? Enggak, terusan kalau yang olahraga sendiri sih saya suka jogging sama sepeda dulu. Olahragawati ya? Seneng olahraga ya, Mbak ya? Iya, tapi setelah kena saraf kejepit jadinya kan enggak Ustadz, karena memang enggak boleh. Pas waktu diagnosa rheumatoid arthritis juga kan awal itu sebelum didiagnosa saraf kejepit itu juga katanya udah yang nggak boleh ngulek, nggak boleh nyetrika apa, tapi saya kan tetap kerjakan itu, soalnya ya memang kerjaan harus dikerjakan. Salahnya buat menyambung. Dan masih tetap aktivitas catering kan dulu pas didiagnosa itu. Cuma ini udah
sekitar 3-4 tahunan udah. Selama mengikuti latihan bela diri yang ada amalannya itu, apa yang Ibu rasakan? Sensasinya bagaimana? Apa sih ya? Kan kalau pas kegiatan itu, kalau di sekolah-sekolah itu dulu kan zaman sekolah itu sebenarnya sebentar banget, Ustadz, setahun mungkin ikutnya. Jadi kalau ada penerimaan siswa baru sekolah itu kan nanti ada yang tampil gitu loh. Jadi kita hanya pakai doa aja kita bisa gerakan silat tanpa kita belum menguasai itu. Kita bisa melakukan gerakan silat itu. Berarti Ibu nggak latihan? Latihan tetap Ustadz, tapi kalau untuk pas tampil itu ada yang memang sengaja kayak keroyokan gitu loh Ustadz. Ada yang satu di tengah, nanti yang tengah baca apa, yang di sekitarnya baca apa, itu yang di sekitarnya banyak itu kalah gitu. Mental itu ya? Mental, okay. Kalau terkait mimpi ada enggak Ibu? Diceritakan mawon. Mimpi, ngalir aja. Dulu sering mimpi buruk. Jadi kadang-kadang tuh kayak kita dikejar-kejar apa gitu loh Ustaz. Entah hantu, entah orang jahat gitu. Kadang juga ada hewan-hewan kayak gitu, ular apa, nanti kayak kita udah kayak mau sampai ke tempat kita pulang ke rumah misalkan gitu. Nanti tiba-tiba udah lewat situ, udah jalan buntu lagi, ketemu yang ada sungai. Tapi sungainya bukan yang ngalir deras gitu Ustaz, jadi kayak kubangan kayak gitu, tapi kayak apa namanya ya, kedung gitu kan, anteng sungainya Ustaz. Kadang budak gitu, kayak aku belum sholat, mau wudhu, air wudhunya itu kayaknya nggak nyaman apa, kayak nggak sah, ini kayak kotor banget apa gitu. Sering banget kayak gitu, mau bersuci aja, mau apa bersuci gitu, kayak airnya nggak ada gitu. Padahal itu di situ air banyak, tapi mau bersuci kok tiba-tiba kerannya mati gitu. Tarik. Tapi saya bisa cek coba dari tangan Bu. Nah ini biar nggak dikira ramalan, saya tusuk-tusuk. Sakit? Sakit. Banget? Enggak. Pelan ya saya. Lebih enggak. Enggak? Lebih enggak. Mana paling sakit Bu? Itu. Ini ya? Enggak. Kalau ini tadi? Sakit, tapi lebih sakitnya ini. Ini? Sakit. Banget? Lebih sakit yang sini Dok. Ini? Dok. Iya, sakit. Iya. Sama ini sakit mana? Sama sih, tekanannya sama dengan ini. Sama ini? Enggak, itu lebih ringan. Ini ringan ya? Enggak. Tapi sakit? Tapi sakit. Sakit banget? Iya, tadi pas ketekan. Ini? Iya. Ini ringan loh ya? Nah. Enggak. Ini? Iya, sakit. Sama ini? Ini paling sakit. Ibu umur berapa sekarang? 48. Ibu di umur 29 atau umur 30 itu dulu ada goncangan besar yang bikin Ibu kurang ingat Ustaz, cuma selama saya merasa ada goncangan sih merasa bisa. Iya, maksudnya tapi di umur segitu lagi tekanan besar-besarnya di sepanjang perjalanan Ibu selama ini. Yang saya ingat tekanan paling gede malah yang 4 tahun yang lalu. 4 tahun itu berarti umur 44 ya. Okay. Soalnya itu luka batin sebenarnya yang paling parah daripada yang 4 tahun yang lalu. Yang menjadi bekal di umur 44 itu memuncaknya. Okay. Itu yang jadikan gangguannya lama. Karena setan selalu
ngipasi lah, istilahnya dia jadi kompor walaupun ibu udah ngerasa udahlah, tapi alam bawah sadarnya masih belum merilis. Betul ya memang umur 29 ini. 29 30 saya ingat nggih. Ya yang itu pokoknya kalau memang berkaitan dengan orang lain ya dimaafkan, ikhlas. Biar nanti ketutup. Saya belum lihat reaksinya sih ya, jadi apa masih belum kebayang apa ini gangguan lebih lanjutnya gitu ya. Kemarin reaksi parah ya waktu di masjid. Di Salahuddin. Di Salahuddin ya. Sampai main kembang ya. Gerakan silat. Kembangan muncul. Terus emang ada yang lihat? Nggak tahu saya, itu yang data kan beliau itu. Coba ibu pegang di sini. Di dada ya, bukan di ulu hati. Dada sebelah kiri. Di dekat denyut jantung. Nyeri? Ya. Nyeri? Okay. Pegang tekan. Iya. Okay. Nggak usah terlalu kenceng ya kayak saya nih. Baca la haula wala quwata illa billah. Terus la haula wala quwata illa billah. Terus kan? Kata Rasul SAW, siapa yang banyak sedih, lagi banyak susahnya, banyak sempitnya, disuruh memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Makin nyeri? Terusin. Dikejar ke atas, di ruas-ruas tulang tuh. Sambil maafin ya, sama berdamai dengan keadaan. Baik yang 4 tahun yang lalu maupun waktu umur 29 itu. Waktu ibu umur 5 tahun juga ada inner child, luka asuh, apapun itu perilaku atau perlakuan dari mungkin saudara-saudara atau orang tua sudah ikhlaskan. Minta kekuatan dari Allah. Kalau kita nggak punya daya dan upaya, yang bisa menguatkan cuma Allah. Kadang kita selaku manusia perlu jujur terhadap diri sendiri. Kita manusia boleh nangis, tapi jangan pura-pura tegar, karena seperti itu malah membuat hati kita bergerak. Karena tangisan itu Allah ciptakan buat mengguyur kegersangan hati. Saat dalam kondisi musim kemarau gara-gara banyak ujian dan cobaan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dihayati maknanya cukup bagiku Allah. Hasbiyallah. Sebagai sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Hasbiyallah. Ambil istighfar, pegang kepala belakangnya di sini di tengkuk yang dari kecil sering pusing. Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Kekakuan pada leher belakang sering diakibatkan karena kita mempertahankan prinsip merasa benar dan nggak mau melenturkan hati kita, mendam amarah yang lama, maka organ-organ tubuh kita ini punya jiwa semua. Mereka kadang protes, dan itu pun menjadi rahmat Allah supaya kita kembali bertobat, kembali pada fitrah kita selaku manusia untuk menetapi tauhid dan menjadikan ilah kita itu adalah Allah, bukan hawa nafsu kita sendiri. Maka kalau selama ini ibu walaupun dizalimi,
Ibu maafin. Maafkan dia itu jauh lebih utama. Walaupun saya yakin pasti berat. Tapi maafkan. Kalau selama ini mungkin ibu ngerasa nggak dianggap, ibu pun maaf karena ibu punya Allah yang selalu menganggap ibu, memperhatikan ibu. Minta sama Allah, karena puncak harapan kita Allah, bukan makhluk. Kita nyandarkan harapan kita ke makhluk pasti kecewa. Yang terpenting ibu adalah jujur pada diri sendiri. Dan dengan legowo, ya Allah, kalau lagi nggak baik-baik saja, tolong aku, tolong hamba. Ya, baca Alam Nasrah. Saya pandu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ibu berdiri. Dulu. Belum apa-apa udah. Lemas apa, Bu? Baru saya ini ya di apa kahil tadi tulang apa belakangnya ini. Oke, simak yang saya baca ya. Ibu Maraman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولا يحب ولا يحب الله إنه لا يفلح الكافرون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا برهان فإن عند ربك إنه Allahu Akbar. Ustaz. Allah. Mbak yang mijet sini, Mbak. Selamat. Jangan ganggu ibu lagi sana. Mana betul? Bu? Ya. Sampun lega? Sampun. Daplong? Udah, Ustaz. Coba tangannya gimana? Mei sakit nggak? Tangan kanan? Enggak. Ini kemarin baru lagi kumat. Sakit 2 hari ini. Nanti dipijet itu. Ada yang mengsol kayaknya.
Ada ya? Yang di rongsen itu yang itu. Mengsol. Terus sama ada tulang taju apa ya, jadi patahan tulang karena nggak diobatin jadi numbuh ke daging gitu. Masuk ke daging. Nyamleng. Enggak. Itu yang kemarin yang nggak bisa gerak itu, Ustaz. Nggak bisa gerak sama sekali. Ya, alhamdulillah tadi reaksinya hanya muntah, nggak seperti waktu di Masjid Salahuddin waktu ruqyah massal tuh sampai main silat deh. Iya, karena udah beberapa kali di ruqyah ya, di yayasan juga sudah, dan ini closingnya lah. Gelora Indah juga udah. Ya, jadi udah beberapa kali ikut ruqyah saya ya. Enggak. Ini nggak yang pertama kan? Di Salahuddin bukan yang pertama? Kedua. Kedua. Terus lanjut ke yayasan. Berarti udah empat kali kurang ini. lebih 4 kali ini yang sekarang ini ya. Semoga sembuh habis ini, udah nggak ada keluhan. Yang penting itu tadi bisa merilis lah kondisi kolbunya. Ibu masih malu-malu cerita, nggak apa-apa karena itu mungkin berat untuk diceritakan. Seenggaknya apa yang sudah jadi pengalaman hidup ibu itu bisa dijadikan pelajaran, dipetik hikmahnya, dan bisa menjadi penambah kekuatan iman dan takwa. Ya, terima kasih teman-teman. Makasih Ibu Tit, Bu Mawar. Bu Mawar, makasih banyak. Bahagia selalu dunia akhirat. Insya Allah kisah kita akan terus berlanjut. Kalau teman-teman pengen hadir, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sekaligus konsultasi dan ruqyah di studio kami, MFO. Bisa mungkin nanti mendaftarkan diri juga. Jadi MFO itu nggak hanya menyapa rumah, tapi juga kita biasa mengundang narasumber-narasumber yang mungkin ya punya pengalaman hidup yang menarik yang bisa kita petik hikmahnya dan berkenan untuk diceritakan. Ya. Nanti bisa daftar di nomor yang ada di bawah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.